My ID is Gangnam Beauty. Pasti drakor lovers sudah pada tahu nggak sih? Gangnam itu kan memang kalau di Korea dianggap sebagai representasi dari tempat orang kaya, pertama itu, kedua tempat orang ganteng, orang cantik berkumpul. Jadi Dan untuk beauty standar orang-orang Korea sendiri tuh seperti apa sih Bu? Kayak kenapa orang-orang tuh kayak harus oplas gitu di sana? Annyeonghaseyo Drakor Lovers, balik lagi nih sama aku Mila Nurhanifa atau Mile, kalian mau panggil apa aja juga boleh. Dan kali ini nih akan membahas drama Korea yang kayaknya yang anak-anak kuliahan aja banget dong. Lihat dong OOTD aku udah kayak pengen ke kampus banget ya kan, pakai kaos dan pakai bucket hat kayak gini. OOTD-nya udah santai banget dan kali ini kita membahas drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Pasti drakor lovers sudah pada tahu nggak sih? Dan tentunya aku juga nggak sendirian dong. Dan di sini aku ditemani oleh Ibu Eva. Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo, halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap semangat. Ini saya ada di Gang 6. Gang 6 bukan Gangnam ya Bu? Bukan Gang 6. Gang 6. Gang 6, oke deh. Nah, jadi gini, boleh saya jelasin dulu ya Bu. Jadi drama Korea My ID is Gangnam Beauty ini tuh mengisahkan tentang Kang Mire yang memiliki kepribadian yang malu-malu gitu. Dia malu nih, insecure karena penampilannya yang buruk. Jadi dia tuh sering dibully sama teman-temannya, diejek dan diintimidasi deh pokoknya saat dia tuh berada di bangku sekolah gitu. 난 결코 평범해질 수 없었다. Jadi tuh emang kalau misalnya kita insecure rasanya pengen memperbaiki diri aja gitu ya Bu, kayak nggak pede gitu. Nah langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama. Dari judul dramanya yang akan dibahas kan adalah My ID is Gangnam Beauty. Nah sebetulnya sebutan Gangnam Beauty ini merujuk kemana sih ini? Ke pemandangannya kah atau gimana nih Bu? Kalau dari dramanya tentunya mengacu pada orang-orang yang tinggal di daerah Gangnam. Jadi Gangnam itu kan memang kalau di Korea dianggap sebagai representasi dari tempat orang kaya, pertama itu, kedua tempat orang ganteng, orang cantik berkumpul. Jadi waktu pertama kali saya ke Korea juga ya, Mbak Eva, lu dandan dulu agak keren ke sana. Kenapa? Ntar kalau enggak lu paling jelek di sana katanya gitu. Karena di sana itu orangnya keren-keren semua, stylish gitu, terus gayanya keren gitu. Jadi nggak bisa kayak kalau ke kampus gitu ya kan, saya di Korea juga kalau lagi zaman mahasiswa cuek aja gitu, pakai kemeja, pakai celana jeans, bawa tas gede gitu, ransel, udah jalan gitu. Bodo amat orang Korea kayak gimana. Tapi teman saya waktu itu pas sebelum ke daerah Gangnam ngasih tahu gitu, beneran lu kalau enggak lu paling jelek banget nanti kalau nggak keren gitu istilahnya. Gitu. Jadi merujuk pada orang-orang yang ada di daerah Gangnam dengan standar tertentu gitu, standar kecantikan tertentu. Jadi kayak stylish dan mukanya pasti kalau misalnya dekil sendiri pasti gitu. Jadi lucu gitu. Orang jadi ngeliatin, ini gembel dari mana gitu. Bener-bener. Dan ini nih, seberapa penting sih kecantikan bagi masyarakat Korea gitu nih di sana? Jadi saya juga pernah nulis sebetulnya ya paper tentang ini, tentang lookism gitu ya, tentang bagaimana orang Korea memandang kecantikan gitu. Memang buat mereka sebetulnya lebih ke appearance. Jadi orang kalau dilihat udah tidak punya penghargaan tanda kutip terhadap dirinya sendiri, penampilannya cuek, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri gitu. Itu pendapatnya orang Korea. Jadi waktu saya mengkritik bahwa ini adalah sesuatu yang sebetulnya masalah ya, kalau orang terlalu memperhatikan penampilan luarnya aja, itu sebetulnya nggak bagus kan gitu. Tapi orang Korea melihat bahwa jadi sampai di tingkat profesor pun melihat bahwa itu sebetulnya bukan masalah kalau selama tidak mengganggu kejiwaannya mereka gitu. Jadi dia cerita ke seorang profesor, kalau saya mau ke warung sebelah pun kalau saya mah harus dandan ya harus rapi gitu, karena sebetulnya untuk menghargai orang yang melihat kita, katanya gitu. 멋있고 활짝 웃어보세요. 오 예쁘시다. 정말
Jadi memang buat orang Korea ini sebetulnya bukan zaman sekarang aja gitu, dari zaman dulu kalau kita lihat mereka itu sangat memperhatikan penampilan. Jadi misalnya nih ya, kalau dari antara orang yang ban dan bukan itu kelihatan dari bajunya. Ya kalau misalnya orang biasa nggak mungkin tuh mereka pakai baju dari bidan, dari sutra gitu kayak gini misalnya, warnanya juga nggak boleh warna yang berwarna. Kalau misalnya dia orang biasa, warnanya cuma boleh yang warna netral gitu, misalnya putih gitu atau hitam, dan tidak boleh ya misalnya kayak merah atau warna-warna yang ceria, itu nggak boleh, itu haknya dari orang-orang atas. Jadi penampilan itu menjadi satu penting buat Korea, bukan hanya sebagai penanda individu tetapi juga bisa menjadi penanda secara sosial statusnya dia apa. 오늘은 이걸로 시작하자. Nah, kalau kembali ke zaman modern sekarang gitu ya, di Korea terutama orang-orang dari Gangnam ini, yang menjadi penanda sosialnya sekarang adalah tentu pakaiannya dia, penampilan mukanya, dan juga mungkin merek apa yang dia pakai gitu. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa ya Korea itu memang berarti sangat memperhatikan penampilan dari dulu sampai sekarang gitu. Benar-benar. Tapi untuk kayak misalnya di masyarakat Korea kan banyak banget nih Bu, misalnya kayak dia nggak percaya diri atau insecure atau dibully nih langsung bunuh diri gitu kan, tingkatnya jadi ngaruhnya jadinya ke psikolog lagi pikirannya gitu kan. Kalau kembali ke soal itu ya, jadi saya pernah lihat satu liputan dokter yang ada di Gangnam gitu. Kenapa bisa ada orang-orang yang punya keinginan untuk misalnya operasi. Jadi ada banyak faktor tuh katanya. Ada yang misalnya untuk kerja, ada yang merasa mereka mendapat masalah di masyarakat gitu. Jadi entah dibully gitu atau mereka baru putus. Jadi ada juga yang gara-gara putus terus merasa wah nih jangan-jangan pacar barunya tuh lebih cantik biar dia nyesel nih pacar gue yang mutusin gue. Nih gue sekarang lebih cakep misalnya kayak gitu. Nah, ini alasan-alasan ini bagi si dokter itu manusiawi. Selama itu bukan karena dia ingin menyakiti orang lain gitu, tapi untuk membuat dirinya merasa lebih enak gitu, merasa lebih nyaman dengan dirinya, dan itu kalau menurut si dokternya itu nggak masalah. Jadi itu artinya di sana memang sudah dianggap sesuatu yang wajar gitu. Nggak seperti di Indonesia ya, beda seperti dengan orangnya. Dan untuk beauty standar orang-orang Korea sendiri tuh seperti apa sih Bu? Kayak kenapa orang-orang tuh kayak harus oplas gitu di sana? Jadi sebetulnya kalau kita baca buku sejarah dari dulu ya, kan tadi kita udah kelihatan ya, Korea itu punya standar kecantikan. Nah, kalau kita lihat drama yang sagek gitu, yang klasik, kita bisa ngelihat standarnya kalau zaman dulu itu, meskipun tetap aja yang main orang sekarang ya, bibirnya misalnya warna merah gitu ya. Makanya kalau di sagek ada adegan yang si perempuannya, terutama kalau dia ratu gitu atau permaisuri atau bundiknya gitu ya kalau bahasa Indonesianya gitu, mereka pakai kayak semacam kertas yang buat kayak lipstiknya dipakai di bibir gitu kan, sering lihat ya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, kulit yang putih yang bersih gitu. Jadi dulu tuh kalau udah kulitnya putih bersih tidak ada cacat, makanya kalau dulu mau jadi selirnya raja maka akan dilihat semuanya gitu, dilihat semuanya badannya gitu ya, apakah memang ada cacat atau tidak, ada goresan atau tidak, itu dinilai. Nah, tapi dengan masuknya standar dari barat gitu ya, akhirnya pengaruh juga gitu, terutama di tahun 80-90-an. Mereka ngelihat bukan cuma putih aja tapi mata gitu kan ya, terus juga mulai ke dada gitu ya, dan bentuk tubuh yang agak berisi. Sementara kalau Korea kan memang tipikalnya sebetulnya lebih lurus gitu ya, kalau dari bentuk tubuhnya yang kurus, tinggi dan datar gitu. Ya, tapi sekarang akhirnya standarnya udah berubah karena pengaruh dari barat. Nah, itu kelihatan juga sebetulnya kalau kita lihat di webtoon sih, yang paling kelihatan di webtoon atau di komik, gimana standar kecantikan orang Korea sekarang gitu. Benar kata Bu Eva tadi, kalau drama-drama sagek, kalau untuk selir-selir aja pasti ada bekas sedikit, nggak boleh gitu kan ya gitu. Bu ya, apalagi bekasnya di muka gitu. Betul. Makanya kayak harus mulus gitu, nggak boleh ada satu pimpel, kayaknya harus gitu. Dan laler juga kepleset katanya. Bener banget, kayak aduh langsung gitu deh kayaknya. Dan nih di daerah Gangnam nih Bu, selain terkenal dengan kehidupan yang glamor dan mewah, di sana tuh mereka juga terkenal dengan surganya operasi plastik, kalau yang kita tahu ya, yang ditandai dengan adanya
gang yang dipenuhi dengan klinik operasi plastik. Nah, Iya. itu gimana sih Bu, sejarahnya bisa terbentuk daerah seperti itu? Jadi karena waktu saya nulis paper itu saya sempat cari-cari literatur juga. Sebetulnya di tahun 70-an ya, daerah Gangnam itu masih sawah loh. Bayangin, masih Oh. sawah, jadi ada kebo gitu di situ. Terus saya lihat ada fotonya, dan akhirnya kemudian dibangun apartemen yang luar biasa gitu, tinggi. Zaman dulu itu masih sesuatu yang jarang. Kenapa dibangun apartemen di situ? Karena di daerah Seoul yang di daerah tengah Gwanghwamun dan yang lain-lainnya itu di pusat Sine ya kalau bahasa Koreanya itu udah penuh. Udah full penduduknya, peningkatan penduduk sangat luar biasa. Jadi kalau terlalu padat, kita coba cari tempat. Kalau di Indonesia ada pemekaran wilayah. Nah ini Gangnam itu sebetulnya tadinya pemekaran wilayah. Nah kemudian akhirnya banyaklah orang yang tinggal di apartemen itu, dan ada samonim ibu-ibu muda seperti saya gitu yang mereka dilatih untuk berpenampilan menarik. Jadi ada klub gitu ya, ada kayak semacam akademi yang melatih cara berpakaian, berpenampilan cantik dan seterusnya. Akhirnya terkenallah tuh daerah Gangnam itu sebagai tempat orang yang punya standar kecantikan tertentu, karena mereka kaya, mereka juga tahu beretika. Dulu di Indonesia juga ada tuh sekolah-sekolah etiket, perempuan harus gimana berbicaranya, bagaimana harus berpakaian dan seterusnya itu diatur gitu. Nah sebetulnya awalnya Songhyeong Wegwa itu bukan cuma ada di Gangnam, dia itu ada di Myeongdong, ada di tempat lain. Tapi si sonnya gitu, pandangan orang itu selalu ke Gangnam. Akhirnya pada dipindahin semua tuh, yang tadinya ada di Myeongdong, yang adanya tadi di tempat lain, kemudian pada pindah semua ke Gangnam. Akhirnya sekarang ngumpullah di daerah situ klinik-klinik operasi plastik. Nah kalau saya lihat datanya gitu di tahun 2010 kalau nggak salah, sekitar 50%-an jumlah yang dari total yang ada itu ada di Gangnam. Sisanya 50%, 45-50%-nya itu menyebar di seluruh Korea. Jadi bayangin, seluruh Korea berbanding dengan satu tempat yang ada di Gangnam. Betapa kumpul banyaknya gitu ya di situ klinik kecantikan yang ada di daerah Gangnam gitu. Begitu jadi ceritanya. Menarik juga sih, makanya kan para Waegugin pengen ke Gangnam pasti untuk memperbaiki bentuk tubuhnya kah, atau dari mata atau segalanya ya kan. Dan kalau ini nih Bu, apakah beauty standar orang Korea itu mempengaruhi orang-orang yang ada di negara kita Bu, atau gimana nih dengan adanya Korea yang lagi booming banget kan, pasti orang-orang suka? Sebetulnya kalau mempengaruhi secara besar tidak terlalu sih kalau menurut saya, karena kita emang sebelum ada Korea kan juga akhirnya berkiblatnya ke barat. Indonesia juga udah duluan berkiblat ke barat gitu, soal misalnya mata harus besar gitu, terus kulitnya harus mungkin putih gitu ya. Indonesia kan memang terobsesi untuk putih gitu ya, seperti orang barat tadinya, terus badan berisi dan yang lain-lainnya itu sekarang kayaknya menurut saya jadi kayak standar global yang memang kita bicaranya di sebetulnya ada kepentingan uang, bisnis gitu, perusahaan-perusahaan kosmetik gitu ya, perusahaan-perusahaan atau dokter-dokter bedah plastik yang dia diuntungkan dengan konsep bahwa standar kecantikan tuh begini nih, kalau lo enggak gitu, kayak saya misalnya pendek gitu, hidungnya nggak mancung, misalnya lo nggak masuk cantik gitu. Nah kalau orang yang baper pengen banget kayak gitu kan, jadi ngerasa oh berarti kita harus ngikutin. Nah ini sebetulnya ke Indonesia paling berpengaruhnya dalam hal make up aja gitu loh. Jadi gaya make upnya orang Korea sama berpakaian. Cuma kalau standar yang lainnya soal misalnya mata, Indonesia sih sebetulnya udah memenuhi standar apa yang dimaunya oleh orang Korea ya. Jadi Indonesia nggak perlu lagi tuh operasi mata sun couple gitu ya, udah nggak perlu, udah ada gitu. Mereka mata saya yang biasa aja dibilang cakep gitu, apalagi yang matanya belok kayak orang Bali gitu. Nah ini kalau dari mata udah enggak, tapi mungkin hidung sama yang lainnya gitu, kulit putih sama dari segi fashion dan dandannya gitu, make up beauty ala Korea kayaknya sih berpengaruh. Tapi sisanya saya rasa barat sih. Gitu. Benar sih, banyak juga nih beauty vlogger kan yang di Indonesia nih Bu, kayak Korean look gitu. Iya gitu. Kayak anak-anak juga mau ke kampus Korean look yang kayak cuma tipis-tipis lipstiknya, apa-apanya gitu. Kalau orang Korea ya bilangnya. Seolah nggak dandan. Benar banget. Tapi ini sih Bu, dari omongan orang juga sih bisa mempengaruhi tingkat insecure seseorang. Jadi kalau kita ngomong juga kita ngomong about penampilan juga harus berhati-hati biar masuk ke hati nggak ya gitu. Takutnya kan kita juga orangnya kelihatannya biasa aja tapi tiba-tiba dia ke Korea gimana? Makanya
Kayaknya sih saya rasa pesan dari drama ini ya, bukan cuma My ID is Gangnam Beauty, di drama yang lainnya juga gitu ya. Birth of Beauty juga ada kayak gitu kan. Ini supaya orang jangan melakukan body shaming sih gitu. Jadi body shaming udahlah, stop lah, nggak ada lagi kayak begitu gitu. Nah, cuma di Korea kalau saya lihat dari drama-dramanya ini masih double standar sih. Mereka pada satu sisi mencoba untuk melakukan hal tersebut supaya bisa menerima kita apa adanya, tapi pada sisi lain industrinya tidak mengizinkan itu gitu loh. Makanya kalau kita lihat nih di drama yang My ID Gangnam Beauty, positioning dari si pencerita itu nggak jelas. Mereka sebetulnya ngedukung nggak sih dengan oplas apa tidak? Nggak jelas. Kalau jelas kan pasti misalnya nggak ngedukung si tokoh yang ininya menyesal atau gimana, kan nggak juga gitu loh. Malah yang orang cantik itu dinyatakan dia seolah-olah malah sifatnya jelek gitu loh. Yang ini biarpun dia tadinya jelek, sekarang bodinya udah bagus, mukanya udah cakep, dia sikapnya cakep ya udah gitu. Jadi kayak malah menurut saya masih ada double standar yang belum jelas orang Korea itu maunya kemana gitu. Antara iya mau mendukung perempuan supaya tidak termakan oleh body shaming gitu ya, tapi pada sisi lain juga industrinya tidak mengizinkan itu. Benar banget. Nah, gitu Drakor Lovers. Jadi pembahasan tentang My ID is Gangnam Beauty nih kita sampai sini dulu. Buat kalian nih Drakor Lovers, buat penasaran nih bahas drama ini lagi dong, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa like, comment, and subscribe Drakor Logi biar kita membahas tentang drama-drama Korea. Pasti nih Drakor Lovers penasaran banget nggak sih? Misalnya, Bu Eva bahas tentang ini dong, drama, misalnya drama yang lagi booming sekarang, Park Bo-gum ada drama barunya. Mungkin bisa kita bahas nanti. Oke deh, sekian dulu. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Benar banget. Annyeong. Annyeong.